Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kawan lamban dimanapun berada, semoga sehat selalu, rezekinya dilancarkan selalu dan four wheel drive selalu. Sore ini kita mau ngirim ini mobil, kita review dulu lah sama sharing Hilux 4x4. Kalau dibawa ke Jayapura tuh harusnya gimana sih gitu, poinnya itu karena secara geografis tuh sangat mempengaruhi gitu, dari Medan, terus peruntukannya nanti untuk apa gitu, jadi memang harus di set up yang paling pas gitu. Kebetulan udah ada data lah kalau di Jayapura ini, mau ke Jayapura itu harus seperti apa. Dan ini kayaknya Hilux ganteng pertama kayaknya ya yang ke Papua. Atau teman-teman pernah lihat modifikasi Hilux yang bagus gitu, fungsional, keren gitu? Coba kolom di komen kasih linknya gitu, siapa tahu buat referensi juga gitu. Nah, ngomong-ngomong performa nih, pertama kita ngomongin performa gitu. Performa dan kemudian untuk durability gitu, kita harus mengupgrade dengan bijak, karena urusannya yaitu untuk durability, karena di sana jauh gitu toh, tidak perlu over tapi torsi tetap dapat, torsi tetap dapat, terus HP-nya juga bagus gitu. Ini kita cobain ya, oke? Gokil sih ini. Ini yang kita upgrade itu turbo, terus nozzle, intercooler, terus lagi ada knalpotnya pakai GTC. Ini hitungannya stage 2 lah, remap, diendingnya dengan remap. Jadi udah sangat cukup untuk kebutuhan di sana, sesuai dengan requestnya dari ownernya begitu. Ini sekalian setup suspensi sih sebenarnya, masih enak. Kalau mobil overland tuh perlu kenceng nggak sih mas? Kenceng enggak sih sebenarnya, enggak perlu kenceng, karena kalau pendapatku mobil overland tuh yang penting durability teman-teman. Kadang beberapa orang yang kemudian setup mobil overland, apalagi mobil-mobil baru ya kayak Hilux, Pajero, Fortuner, Triton gitu, yang mesinnya tuh upgradable, spare partnya banyak, spare part murah dari Thailand, bagus-bagus. Tapi kemudian ketika tuningnya itu istilahnya opo yo, udah di-upgrade nih, tuningnya dipol ke, nanti di jalan akhirnya jadi pingin gaspol, ya durability-nya pasti jadi pendek gitu. Jadi sedangkan kalau teman-teman overland kan terus nih aktivitasnya terus nyambung lah, nek kemudian dikit-dikit harus benerin mesin, dikit-dikit harus tune up ulang, dikit-dikit harus cek mesin, itu kan repot banget jadinya ya. Jadi harus dengan bijak, nggak perlu kenceng-kenceng, yang penting torsi dapat ya kan, torsinya dapat, terus kemudian cukup untuk naik belusuan sesekali, masuk ke tanah gitu, ngewin itu udah lebih dari cukup. Dan awet mas? Awet bener, durability hubungannya karo awet gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu. Nih kita mulai guys ya, RPM kita mulai dari 1000 dari 40 naiknya ke 100. Wuhui, sayang depannya ada truk saudara-saudara. Ini enak banget sih ini. Udahlah kalau ini mau
udah lebih dari cukup. Nanti ngomongin soal setup stage 1 stage 2 karo mandek ya. Kayak gini agak takut juga karena pengennya ngegaspol, tapi ini suspensinya udah emang rodok kempuan sidik sih, cuma nanti aja kita setupnya. Oke. Ngomongin double cabin teman-teman, terutama suspensi belakang, masih banyak yang kemudian tanya, Mas, gimana toh kok double cabin walaupun udah beli GR gitu kan, Hilux yang paling baru kok tetap nggak enak gitu. Ya karena dari Toyotanya basicnya memang ya ini diciptain untuk bawa barang banyak gitu, bukan untuk style, bukan untuk ngopi guys. Ya kan, coba teman-teman yang pakai Hilux baru, paling baru yang mahal itu yang berapa sih, 750 juta ya, itu naik itu buat jalan ngopi deh, jalan 80, 60 gitu kan, mesinnya 2800 kan full power gitu, asli ginjalnya geser, sumpah. sakit teman-teman itu. Makanya ya akhirnya solusinya ya harus upgrade suspensi gitu. Kalau enggak gini, ada yang tips paling murah teman-teman. Tips paling murah adalah misal bannya masih standar gitu, itu adalah ya tetap par belakangnya diganti lembarannya yang nomor 2, 3 sama 4 punyanya LGX itu diganti pakai itu pasti jauh lebih nyaman dan murah, kayak cuma 6 jutaan apa ya, 6 jutaan itu nanti teman-teman udah bisa ngerasain Hilux yang lebih bersahabat lah, tidak bikin operasi ginjal gitu karena geser itu. Terus apa meneh ya, apalagi ya kalau Hilux tuh biasanya remap. Nah, remap itu ada lagi kalau yang ngomongin murah-murahan itu. Caranya untuk nambahin tenaga gitu, itu adalah teman-teman cuma butuh ganti downpipe-nya aja teman-teman. Butuh ganti downpipe-nya aja. Murah kan downpipe cuma 2 jutaan apa berapa itu, terus nanti di remap itu nanti bisa naik ya 20-30% lah. Kok basic ini kan 18 PSI apa ya, terus nanti kalau di remap bisa sampai 22, 23, itu udah sangat cukup banget teman-teman. Memang kelihatan secara angkanya sedikit ya, tapi itu sangat kerasa gitu. Untuk kemudian menjadi cumi-cumi gitu udah bisa gitu di setupin gitu. Buwel gitu kan. Ya gitu. Kita lanjut di sana. Oke. Nerusin tadi babakan performa teman-teman. Ada beberapa stage yang kemudian perlu teman-teman perhitungkan adalah untuk misal kayak gini nih, Hilux dengan mesin 2GD gitu kan. Ada yang pertama kemudian udah pakai turbo aja, ini bisa boost sampai 25 PSI gitu kan. Itu kemudian di remap 25 PSI gitu. Dan ada juga yang kemudian untuk stage berikutnya adalah teman-teman upgrade-nya itu sekalian dengan nozzle-nya. Misalkan kayak ini pakai mereknya PHC yang 003. Posisi upgrade turbo only, kemudian di sini ada turbo plus nozzle itu tadi 003. Kemudian di remap boostnya sama-sama 25 PSI. Ini tetap beda. Hasilnya tetap beda gitu lah teman-teman. Jauh lebih maksimal dengan turbo dan nozzle di remap di 25 PSI. Bahkan dengan nozzle ini bisa sampai 30 PSI gitu. Jadi tidak sama. Udah turbo aja bisa sama-sama 25 PSI, tapi hasilnya rasanya tetap beda. Teman-teman harus nyoba itu. Itu yang pernah kita rasain, akhirnya ketemunya di situ gitu loh. Itu untuk performa ya teman-teman. Terus untuk ya kalau suspensi dengan adanya penambahan bobot yang
signifikan juga karena pakai bumper ARB, side protector, terus kemudian ada bed rack belakang, bumper tire hanger, terus ini tuh double teman-teman ya, nanti dijelasin sama Mas Robi. Roof rack biasa terus ditambahi buat bawa barang-barang lah, bawa duren atau sesekali berburu buat bawa hasil berburunya gitu kan, bisa darat. Itu kalau suspensi BP51. Nah, ngomongin BP51, share lagi bahwa teman-teman kan yang pakai Hilux itu tidak melulu dibuat kayak gini. Yaitu tadi Hilux itu sekarang udah berganti style gitu. Jadi untuk ngopi gitu kan, untuk healing, untuk bawa keluarga gitu. BP51 yang khusus untuk BP51 Hilux itu kalau cuma untuk dipasang standar nggak enak, kekerasan karena load springnya terlalu tinggi gitu. Jadi akhirnya ya kayak naik unta, mau nitronya dihabisin, mau ribbon kompresinya dipolin, tetap keras karena pernya loadnya tinggi. Dia bawainnya kitnya itu memang untuk Hilux yang sudah ada bull bar, winch, tenda, kanopi dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita kadang solusinya kalau untuk yang Hilux standar itu dipakein punyanya FJ Cruiser yang depan karena load springnya lebih empuk gitu, lebih soft, jadi pas untuk harian. Kalau yang ini karena bebannya udah banyak ya pakai Hilux kitnya itu, upper armnya juga di upgrade gitu kan. Terus pernya, nah nih teman-teman, per belakang ini juga lift 2 inch nih, ini punyanya Peders yang medium duty gitu. Dia medium duty tapi secara karakter dibandingkan dengan standar bawaannya atau dengan tough dog yang beberapa kali kita juga pasang, dia lebih soft teman-teman. Mainnya tuh lebih soft, jadi tidak ada nusuknya gitu loh, tanpa dimodifikasi gitu. Jadi smooth, mainnya per daunnya, businya itu lebih semut, jadi enak banget gitu. Kadang kan kalau misal pakai tough dog atau standarnya kan masih ada dep gitu kan, jadi nusuk itu tadi yang aku bilang kalau ginjal itu bisa geser. Peders ini enak banget, bisa jadi pilihan teman-teman untuk lift springnya itu. Kalau ban, karena sebenarnya ini juga untuk kerja aja, dari rumah ke tempat kerja gitu, jadi di Jayapura sana tidak melewati jalan yang se ekstrim ini, jadi ban Delium ATX ini udah sangat cukup gitu kan, udah sangat cukup. Tengahnya AT, pinggirnya MP, itu yang selalu kita gaungkan karena kemudian ya harganya oke, teknologinya bagus, dikempesin dikit grip jadi lebih bagus gitu. Velg method jaminan mutu, enteng, kuat dan kelihatan lebih keren. Metode itu tetap patokannya keren ya teman-teman ya. Selain teknologi, kerennya itu dulu sih. Apalagi ya kalau ngomongin lampu, nih lampu teman-teman, Steady ada Evo. Steady Evo ini lampu baru dari punyanya Steady, jadi bentuknya udah enggak bunter-bunter, jadi udah lebih kayak segi piro ya itu tuh 2, 3, 4, 5, 6 segi 6 gitu. Jadi secara bentuk itu lebih kekinian gitu, jadi lebih futuristik. Artinya dia ketika disandingkan dengan mobil-mobil kekinian kayak Hilux ini, atau kemudian ada Prado yang baru, ada yang LC300 atau Triton Pajero yang baru-baru, dia secara feel jauh lebih masuk gitu dibandingkan kemudian misal Steady Evo kayak gini dibandingkan dimasukin ke LC80 gitu atau FJ40 kan kurang match gitu. Ini memang didesain untuk jangka waktu ke depan yang sangat panjang gitu. Jadi ketika mobil-mobil baru dengan gaya futuristiknya itu, lekuan-lekuannya gitu, dia sangat oke, sangat melebur. Jadi indah banget, jadi tambah gagah. Dan ngomonginnya cahaya Steady udah jago banget teman-teman. Ini kalau mentahnya lumayannya di 14.000, testingnya sekitar 11.300 lumen. Terangnya Masya Allah, sumpah jrot gitu, kaget udah kalau malam kayak gini di area gini udah kayak di kota teman-teman, asli.
LED-nya ada sekitar 43 atau 44 itu. Ada beberapa varian spot, float, sama combo apa ya. Oh enggak, spot sama float aja, sorry. Dan listnya ini kayak X Pro, jadi ada beberapa warna pilihan, ada orange, ada hitam, dan ya bagus banget. Nanti detailnya bisa diinsertin sama Mas Bayu. Dan terakhir teman-teman, lagi-lagi bahwa Hilux ini sekarang secara grafik memang lagi naik daun ya teman-teman, sangat naik daun, bahkan orang-orang pada nyari inden semua, akhirnya beli second lah dan lain sebagainya. Mau Hilux Vigo mau Hilux Revo, aku pikir sama aja kalau ngomongin fungsi, ngomongin kebutuhan. Karena kalau di ranah kita yang seperti ini untuk overland, untuk kerja, kan hubungannya nanti sama performa. Mau mesinnya KD mau mesinnya GD sama-sama, sekarang udah ada semua partnya, banyak banget pilihannya untuk teman-teman mau stage berapa, mau bus sampai 40 PSI sampai 45 PSI, banyak pilihannya. Teman-teman bisa follow kita ya kan, atau follow saya, nanti kita bisa DM-an, bisa WA-an gitu, atau tulis di kolom komentar, kita diskusi bahas tentang performa Hilux dengan penggunaan seperti ini untuk kerja gitu kan, untuk overland itu paling bagus itu di setup seperti apa sih gitu. Jadi nggak waton beli turbo, nggak waton beli intercooler, nozzle, knalpot, apa itu perlu diramu dengan sebijak mungkin, karena nanti budgetnya untuk yang lain gitu kan, misal untuk ya lampu-lampu lah, bumper lah, side protector lah mungkin gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu kebutuhan teman-teman untuk apa, makanya kita butuh diskusi dulu, ngobrol aja dulu. Masalah nanti deal atau enggak masalah, yang penting kita ngobrol aja dulu. Jadi kita semakin tahu sebenarnya, kalau terutama di Indonesia ya teman-teman, kebutuhannya kan banyak banget, ada di sana di sini banyak. Jadi data, inputan data kebutuhan tentang Hilux ini seperti apa, jadi kita semakin banyak tahu gitu, performa, suspensi, aksesoris dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share, komen channel Lamban Garage ini biar semakin bermanfaat untuk orang banyak, karena ya support dari teman-teman sangat membantu kita gitu. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada, rezekinya dilancarkan. Assalamualaikum. Halo Alaban, nah ini ada Hilux kemarin, Hilux putih yang pasang bumper depan ARB. Nah ini kan sebagian dari modifikasinya itu ada custom dari Metalcraft, kayak bed rack ini, terus roof rack, set bar sama snorkel, terus sama bumpernya juga custom bikinan kita. Nah ini untuk bed racknya ini yang versi terbaru, jadi yang versi lama itu kita upgrade, kita ganti bagian sampingnya kayak gini, kanan kiri gitu, sama ada aksesorisnya. Kenapa kita bikin kayak gini? Karena ini lebih opsional buat masang barang-barangnya lebih banyak. Jadi lubang-lubang ini bisa dikasih bracket-bracket lagi, bisa ditempelin bracket lagi, jadi lebih kayak bisa pasang relief jack di samping sini, terus ARB jack, kemudian bisa dibikin bracket sama jerigan-jerigan bisa ditempelin di bagian sini gitu.